Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ana Fitri Nur Faida. Di episode kali ini, Ana mau share pengalaman Ana pribadi bagaimana cara untuk mencairkan BLT BPUM atau bantuan dari pemerintah gitu ya, untuk tahap kedua sebesar 1.200.000. Jadi buat kalian yang penasaran atau kalian juga penerima bantuan tersebut, langsung cus ke video Ana selanjutnya ya. Dan ingat, jangan di skip. Jadi cara mencairkan bantuan BLT BPUM, maaf ya agak berisik soalnya Ana lagi di pinggir jalan, ini pinggir sungai, pinggir jalan, dan di situ cabang BRI di Kelai. Di situ nanti Ana akan ngurus bantuan BPUM yang Ana dapat gitu ya. Jadi yang pertama caranya, kalian perlu ambil dulu nomor antrian. Itu penting banget karena kalau di tempat Ana ini itu perharinya cuman dapat 30 nomor antrian saja. Jadi kalau misalnya kalian nggak kebagian, kalian bisa pulang lagi untuk ambil besok. Kita aja ke sini jam berapa, Kak? Jam 7. Terus kita balik lagi jam 9. Jam 9 kita ngecek gitu ya, udah nomor antrian berapa, karena kita pribadi dapat nomor antrian 20 dan nomor 21. Ya, dia lagi sibuk ini ya. Ini salah satu syarat yang syarat untuk mengambil selain nomor. Terus kita juga tadi tanya, kita harus punya buku rekening. Jadi kalau misalnya kalian buku rekeningnya hilang, diurus dulu ke pusat. Kayak anak kemarin waktu bantuan pertama buku rekening hilang, anak urus dulu ke kantor polisi, ke pusat, baru bisa dicairkan yang bantuan pertama 2,4 juta. Dan yang kedua, kalian harus bawa KTP yang asli. Dan yang ketiga, kalian harus mengisi formulir. Ini kakakku lagi ngisi formulir. Ini formulirnya gini aja. Di sini surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi ada tanggal, bulan, tahun, terus nama sesuai EKTP, nomor EKTP, alamat, terus usaha. Kalau misalnya usaha Ana di sini kan Ana buka usaha laundry gitu ya. Terus alamat usaha, dan di sini ada keterangan dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dengan ini menyatakan bahwa kami adalah pelaku usaha mikro, memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termaksud tanah dan bangunan tempat usaha, dan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar. Kalau anak kayaknya nggak nyampe ya, mudah-mudahan kedepannya bisa nyampe usaha anak, amin. Yang kedua, bertanggung jawab atas pemanfaatan dana BPUM untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha, dan atau penyelamatan usaha, karena memang di masa pandemi ini usaha nggak bisa dipungkiri pada merosot semua gitu ya. Makanya pemerintah ya meluncurkan dana BLT-UM ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun, baik itu security, petugas, atau bagaimana gitu ya. Yang keempat, tidak sedang menerima program kur. Setahu anak program kur ini kayak pinjaman ke bank gitu ya. Kalau anak pribadi alhamdulillah tidak pernah pinjam ke bank karena anak menghindari. Yang kelima, apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Kemudian kita tanda tangan. Jadi ini lebih surat pernyataan tanggung jawab mutlak gitu ya terhadap apa yang kita ajukan, karena sebelum kita memproses ini kita banyak surat-surat sebelumnya yang kita ajukan gitu ya, bahwa kita memang punya usaha ini, kemudian juga pemasukannya emang pokoknya keterangannya di sana lengkap lah, seperti itu. Ya, ini sekarang udah menunjukkan pukul 11.30 gitu ya, dan kami masih mengantri di tempat yang sama.
inilah pemandangannya gitu ya. Jam 11.30 masih nomor antrian 13. Dan kalau anak nomor 20 berarti masih ada 7 orang lagi. Kakak anak nomor 21 masih ada ya 8 orangan lagi. Nanti kalau kita udah masuk, nanti Ana bantu update lagi ya. Tongkrongin terus video Ana. Akhirnya setelah pukul 14 Ana selesai proses pencairan dana bantuan BLT BPUM dari pemerintah yang kami ambil di Bank BRI cabang Kelai seperti itu. Jadi Ana pas sampai di sana gitu ya, kita dicek lagi benar-benar nggak sih nomor kita itu terdaftar di bantuan penerimaan itu gitu ya. Ternyata walaupun sudah pernah menerima di bantuan pertama, belum tentu bisa menerima di bantuan kedua. Ketika kita memang udah terdaftar, maka akan diproses untuk buka buku tabungan baru walaupun kita punya buku tabungan BRI kayak gitu. Jadi habis itu kita daftar kita buat buku tabungan baru. Setelah buat buku tabungan baru, kemudian kita bisa langsung tarik uang sebesar 1.200.000 ke CSE. Dari CS langsung ke teller itu bisa. Cuman kalau di teller itu disisakan 50.000. Jadi yang ditarik cuman sebesar 1.150.000 saja. Jadi anak ulangin lagi gitu ya. Syarat untuk mencairkan BLT BPUM, yang pertama kalian wajib cek nomor KTP kalian itu benar-benar terdaftar atau tidak. Kemudian yang kedua, langsung kalian ambil nomor antrian terlebih dahulu di BRI, karena kalau anak kan pakai bank BRI ya, karena dari pihak bank sendiri di cabang Kelai itu dia selama 1 hari cuman melayani khusus yang mau mengurus bantuan tersebut cuman sampai 30 orang. Ana nomor 20 aja selesainya jam 2-an gitu ya. Kemudian bawa KTP asli itu udah pasti banget, dan bawa kalau kalian udah cek di handphone dan ektp kalian memang terdaftar, kalian boleh screenshot. Takutnya kalau misalnya kehabisan data di tengah jalan, kalian nggak bisa buka gitu kan, kalian udah punya screenshotnya kayak gitu, untuk jaga-jaga saja. Soalnya kalau di BRI sendiri itu dicek lagi. Nah mungkin itu aja yang bisa Ana share pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian adalah orang yang menerima, kalian bisa tanya-tanya di bawah ini, takutnya ada yang lupa Ana sampaikan. Mungkin itu aja dari Ana, lebih kurangnya Ana minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.